Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, banyak di antara kita mendambakan mati syahid. Sebab mati syahid ganjarannya sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, begitu besarnya pahala serta keutamaan yang diperoleh orang yang mati syahid. Lalu bagaimana agar mati syahid? Apakah harus bertempur di medan perang untuk dapat mati syahid? Apakah saat ini ada orang yang mati syahid sementara jarang medan perang? Terkait dengan hal tersebut, ternyata ada amalan agar mendapatkan pahala mati syahid. Berikut ini ulasan amalan yang setara bahkan lebih hebat dari orang yang mati syahid. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Membaca surah Ar-Rahman. Sahabat Buya Milenial, setiap surah dalam Al-Quran punya keutamaan. Misalnya surah Ar-Rahman yang terdiri dari 78 ayat. Surah ini mengingatkan tentang nikmat karunia Allah yang begitu luar biasa. Dalam surah Ar-Rahman, satu penggalan ayat bahkan diulang sampai 31 kali karena maknanya yang sangat mengagumkan. Ayat tersebut berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di antara kenikmatan dan keutamaan membaca surah Ar-Rahman adalah matinya orang yang membaca surah Ar-Rahman seperti mati syahid. Dalam Thawabul A'mal dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca Ar-Rahman dan ketika membaca kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kemudian jika dia mengucapkan tidak ada satupun nikmatmu dari Tuhanku yang aku dustakan, maka jika membacanya di malam hari kemudian mati, maka matinya seperti mati syahid. Jika membacanya di siang hari kemudian ia mati, maka matinya seperti mati syahid. Hadis tersebut sangat jelas sekali bahwa Ar-Rahman membuat pembacanya mati seolah syahid. Hadis tersebut juga mengingatkan kita untuk membaca Ar-Rahman dalam 2 waktu, yaitu siang dan malam. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah berkisah, aku pernah membacakan surah Ar-Rahman di hadapan manusia, mereka diam tidak merespon. Dan ketika aku bacakan surah Ar-Rahman di hadapan para jin, ketika sampai pada kalimat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka lantas menjawab, tidak ada satupun dari nikmatmu wahai Tuhanku yang kami dustakan, maka bagimu segala puji. Mereka merespon lebih baik dibandingkan manusia. Bersikap ridho menerima takdir. Sahabat Buya Milenial, bersikap ridho dalam takdir Allah, baik dalam keadaan senang atau sedih, merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki setiap orang yang beriman. Jika kita diberi wajah kurang rupawan, rezeki yang pas-pasan, kesehatan bermasalah, namun kita tetap lapang pada ketentuan Allah tersebut, hal itulah yang disebut ridho padanya. Sebab dengan adanya sifat ridho atas takdir Allah, setiap muslim akan selalu bersyukur dan jauh dari berprasangka buruk kepada Allah.
Sehingga seperti apapun cobaan dan ujian yang melanda, dirinya akan tetap rajin beribadah dan berdoa kepada Allah, serta tidak akan pernah menduakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8. Ridho Allah itu lebih tinggi balasannya dari surga sendiri sampai ahli surga saat masuk surga. Allah menawarkan, wahai ahli surga mau apa lagi? Mereka menjawab, ya Allah, ada apa lagi setelah surga? Mereka memikirkan, surga itu sudah balasan yang teragung. Tidak ada lagi balasan yang lebih tinggi. Kata Allah, aku ridho terhadapmu dan tidak akan murka selama-lamanya. Berdoa agar wafat dalam keadaan syahid. Sahabat Buya Milenial, siapapun orangnya dapat dijemput ajalnya kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Oleh karena itu, manusia seringkali berharap dan berdoa agar meninggal dalam keadaan baik. Doa juga merupakan modal keutamaan agar Allah membukakan pintu rahmat-Nya kepada seorang hamba. Doa memohon agar dimatikan dalam keadaan syahid termasuk berdoa kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid meskipun nantinya dia akan mati di ranjang. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dengan jujur meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid meskipun nantinya dia akan mati di ranjang. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berdoa meminta mati syahid dan anjuran agar memiliki niat yang baik. Di antara doa yang dapat dibaca adalah doa yang dipanjatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Melaksanakan amalan penuh di bulan Ramadan. Sahabat Buya Milenial, di antara nikmat yang perlu disadari dan disyukuri oleh setiap muslim adalah umur panjang sehingga dapat bertemu bulan Ramadan. Kesempatan bertemu Ramadan adalah nikmat yang sangat berharga. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, yakni kisah tentang dua orang sahabat Nabi yang salah satunya lebih sungguh-sungguh dalam beramal dibandingkan temannya. Beliau ikut dalam sebuah pertempuran dan mati syahid. Sedangkan sahabat yang amalan ibadahnya biasa-biasa saja masih hidup setahun kemudian. Ia ditakdirkan meninggal di atas ranjangnya. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi melihat keduanya berada di pintu surga. Lalu orang yang meninggal belakangan dan mati di atas ranjangnya dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu. Setelah itu baru temannya yang lebih sungguh-sungguh dalam ibadah terbunuh di medan pertempuran dipersilahkan masuk. Thalhah pun terbangun, dia begitu terkejut dan takjub. Dia mulai menceritakan mimpinya kepada orang-orang. Dia pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang pertama ini adalah orang yang paling banyak jihadnya di antara mereka, lalu ia mati syahid. Tapi kenapa temannya yang meninggal terakhir masuk surga lebih dahulu darinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah temannya itu masih hidup setahun setelah kematiannya? Mereka menjawab, betul. Beliau berkata, dan bukankah ia masih mendapati Ramadan, lalu ia berpuasa, melakukan sholat ini dan itu selama 1 tahun itu? Mereka menjawab, betul.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka jarak antara mereka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Betapa agungnya bulan Ramadan ketika sederet keutamaan syahid yang sangat menakjubkan saja kalah dibanding dengan berpuasa sebulan penuh dan menegakkan amalan soleh lainnya di bulan tersebut. Sahabat Buya Milenial, demikian amalan agar dapat pahala seperti orang mati syahid. Sudah kodrat manusia dari tanah kembali ke tanah. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara. Selagi masih diberi kesempatan untuk beramal, maka pergunakan waktu yang tersisa agar Allah sayang kepada kita. Bahkan kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Kita sangat tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang mungkin tidak ada tandingannya di dunia ini. Akan tetapi kita sangat perlu tahu bahwa kasih sayang Allah melebihi itu semua. Sebagaimana potongan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang ibu yang berhasil menemukan bayinya di antara tawanan perang, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.